Halo semuanya, kembali lagi di BISI, Bincang Asik seputar hukum laut internasional. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas apa sih? Nah, kita bakal bahas terkait kasus yang udah kita sepakatin kemarin loh. Oh, tentang pembajakan di Laut Somalia itu ya? Betul banget itu. Jadi teman-teman, awalnya di tahun 1990-an pemerintahan Somalia itu mengalami keruntuhan yang menyebabkan wilayah lautnya itu enggak diatur gitu. Sehingga banyak kapal asing itu mengalami illegal fishing di wilayah perairan laut Somalia. Nah, terus pada pertengahan tahun itu tuh masyarakat lokal tuh membentuk kayak Coast Guard lokal atau penjaga pantai Somalia. Kegiatan mereka tuh ini loh, menghentikan menghentikan kapal asing dan memeras kapal asing tersebut. Namun lama-lama itu kegiatan ini tuh udah bukan jadi pembelaan diri, melainkan berubah jadi kriminalitas yang terorganisir. Kemudian itu setelah itu pada tahun 2008 hingga 2011 itu terjadi pembajakan. Nah, tahun ini merupakan tahun yang paling berbahaya dalam sejarah pembajakan. Nah, benar banget. Jadi seperti yang katakan Gola tadi, kalau tahun 2008 dan 2011 ini menjadi kasus tahun paling berbahaya dan menjadi puncaknya. Jadi banyak sekali ratusan kapal dagang itu yang dibajak tiap tahunnya. Dan banyak sekali, kurang lebih itu 186 kapal dagang yang itu diserang oleh mereka gitu. Nah, jadi teman-teman, aku mau nambahin juga also, Somalia pada tahun 2010 sampai dengan 2011 itu menjadi wilayah dengan kasus pembajakan tertinggi, teman-teman. Contohnya itu ada kapal MV Sirius Star. Bahkan kapal super tank aja tuh mereka masih bisa membajak gitu, teman-teman. Betapa bahayanya pembajakan di Somalia pada tahun itu. Wah, jadi kasus di Laut Somalia tuh ternyata lama banget ya, mulai dari tahun 1990-an sampai puncaknya pada tahun 2008. Tapi kalian penasaran gak sih tentang kasus ini? Kalau aku sih penasaran tentang bagaimana efektivitas hukum laut internasional atau UNCLOS dalam menangani kasus di perairan Somalia ini. Kalau aku sih penasaran terkait respon negara-negara yang punya kapal itu dibajak, terus dampaknya itu gimana gitu, respon mereka gimana gitu sih. Kalau aku ini sih, ada nggak sih hukum internasional yang mengatur mengenai awak kapal itu? Kan secara kan awak kapal tuh sering disandra, diancam gitu. Ada nggak sih hukumnya yang secara itu bisa ngelindungin mereka? Nah, itu tuh juga jadi pertanyaanku. Tapi kalau dari konsep yurisdiksi universal, itu apa aja sih tantangannya kayak the catch and the release problemnya gitu loh. Ketika negara-negara koalisi itu ingin menangkap pembajak laut itu. Kalau aku kepikiran ini sih, kasus pembajakan laut ini bisa dikategorikan ke bentuk terorisme nggak sih sebenarnya? Aku juga mirip-mirip sih tadi sebenarnya. Ini kan pembajakan laut. Ada nggak sih kayak kasus penyanderaan gitu di kapal awak tersebut? Kalau dari kalian, kira-kira ada nggak sih pasal-pasal yang berkaitan sama kasus yang bakal kita bahas ini? Nah, betul teman-teman, karena kayak aku ngeliat juga aku masih belum nemu gitu loh. Dari kalian sendiri ada nggak teman-teman? Aku ada. Jadi aku ketahui lah yang aku baca-baca di UNCLOS 1982, khususnya di pasal 105 itu terdapat bahasan mengenai pembajakan laut. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, negara itu dapat menangkap pembajakan laut di laut lepas. Yang kedua, negara itu dapat menangkap awak pembajak lautnya. Yang ketiga, itu negara dapat mengadili dan menjatuhi hukuman sesuai aturan hukum nasionalnya itu. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh dari Raihan terkait pasal 105 UNCLOS. Nah, ada juga nih terkait pasal 101 UNCLOS yang menjelaskan definisi pembajakan, yaitu merupakan tindakan pemerasan dan juga kekerasan yang terjadi di laut lepas, yang itu tuh masih berhubungan sama kasus Somalia ini. Kalau dari aku sendiri itu sama kayak Rehan sebenarnya yang pasal 105 tentang pembajakan laut itu. Kalau menurut aku sih ya, ini tuh kayak melanggar internasional Convention Against the Taking of Hostages 1979. Karena aku nih ngerasa kasusnya itu mereka nih menyerang, terus menahan, terus menyiksa dari awak kapal dagang tersebut gitu loh. Wah, ternyata banyak juga ya pasal-pasal dari teman-teman yang berkaitan dengan kasus yang kita bahas ini.
Nah, karena udah banyak pertanyaan dan juga banyak juga pasal-pasal yang tadi udah disebutin, kira-kira kita mau bahas yang mana nih teman-teman? Kalau aku sih lebih oke pertanyaannya Cahyani tadi. Dia bilang kalau efektivitas hukum UNCLOS 1982 terkait pembajakan laut di Somalia itu kayak gimana gitu. Dan menurutku ini berkorelasi juga lah sama pasal-pasal yang udah disebutin tadi gitu. Ya menurutku juga pembajakan laut Somalia itu merupakan ancaman yang serius gitu terhadap keamanan laut global dan juga harus diatasi secara efektif. Kalau aku juga karena pertanyaanku mirip-mirip sama punya Cahyani, jadi punya aku sama punya Cahyani itu bisa dirangkum gitu loh jadi satu gitu. Bener sih, pemikiran sih sama kalian juga. Nah, ini karena kita punya banyak perbedaan nih. Gimana kalau kita pilih satu-satu aja nih yang paling banyak? Oke, jadi kan tadi banyak pertanyaan ya timbul. Kayaknya kita bakal menguji bagaimana sih efektivitas regulator ataupun regulasi yang ada di konstitusi sendiri terhadap kasus pembajakan terjadi di Somalia itu dan juga terkait dengan pasal tadi konsepsi penyelenggaraan teman-teman. Gimana tuh? Setuju. Boleh sih. Oke. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Kita bakal bahas di pertemuan kita selanjutnya. Betul. Jadi minggu depan kita bakal bahas itu teman-teman. Jadi see you di minggu depan. Bye-bye. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's all